Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa di dalam program acara yang akan membahas masalah yang abadi, yakni masalah cinta. Terlebih dari itu, cinta kepada manusia yang menjadi pujaan dari kaum beriman, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah dalam acara program ekspresi cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang zaman, di mana di dalam program ini kita akan mengikuti bagaimana perkembangan dan bagaimana cara orang-orang sepanjang zaman kaum muslimin itu mengekspresikan, menunjukkan, menampakkan rasa cinta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam perbincangan kita kali ini, alhamdulillah kita ditemani oleh seorang narasumber. Beliau adalah yang mulia Ustadz Muhammad Ahmad Fat'ak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kita di acara ini Ustadz. Afwan. Mungkin kita perkenalkan sedikit tentang Ustadz Muhammad ini. Beliau adalah seorang ustadz, seorang dai yang banyak membaktikan hidupnya untuk mengajar. Dan beliau seorang pemimpin dari pesantren putri Al Khairat yang berada di Bekasi. Beliau sendiri berdomisili di Bekasi. Beliau juga seorang penasehat dari yayasan yang dikenal sebagai Yayasan Al-Fatih, yang mana tokohnya dikenal sebagai Ustadz Fadlan, yakni yang amalnya adalah membina para mu'allaf dari Papua. Beliau juga seorang penasehat di SDIT At-Thaibah di Cibitung. Alhamdulillah beliau sekarang kita akan banyak mengambil dari beliau tentang mutiara-mutiara tentang kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Ustaz Muhammad, ini kalau kita lihat kecintaan umat Islam kepada Rasulullah ini luar biasa. Jangankan umat Islam yang ahli ibadah, yang mereka yang rajin sholat, rajin puasa atau rajin ke masjid, bahkan Muslim yang sekalipun dia yang tidak rajin beribadah, itu kalau Rasulullah disinggung dengan singgungan yang tidak baik itu menimbulkan rasa amarah yang besar gitu, yang menunjukkan betapa cintanya mereka ini sama Rasulullah. Ini bahkan kalau kita ikuti di berbagai macam pembahasan, sampai-sampai orang-orang non-muslim, orang-orang barat sekalipun itu juga terheran-heran. Kayak misalnya kita lihat kejadian kartun Denmark yang reaksi umat Islam yang luar biasa gitu. Karena ada kartun yang menghina Rasulullah melahirkan reaksi yang luar biasa. Nah, cuman sebelum itu mungkin kita kepingin tahu sebetulnya makna mahabbah ini atau makna cinta ini apa ini Ustaz? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, mahabbah adalah cinta. Cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah tuntutan, baik itu tuntutan dari Allah, dari Rasulullah SAW, syariat, begitu juga dari jiwa kita akan condong kepada hal-hal yang baik. Dan Rasulullah SAW manusia yang sangat menarik dilihat dari segi apapun, dari sisi apapun Rasulullah sangat menarik. Jadi umat Islam pada umumnya akan mengaitkan semua syariatnya, gerak-geriknya, apapun yang dilakukan umat Islam ini bermuara kepada Rasulullah SAW. Maka wajar kalau umat ini punya kecintaan yang besar kepada Rasul SAW. Kecintaan yang tidak terbatas. Karena kemuliaan Rasulullah tidak terbatas, maka cintanya pun tidak terbatas. Laisa lahu haddun,
Dikatakan laisa lahu haddun, tidak ada batasan kemuliaan Rasulullah dan tidak ada batasan kecintaan kepada kemuliaan itu. Jadi mahabbah adalah rasa cinta yang sangat manusiawi. Semua orang akan cinta kepada hal-hal yang baik. Al-Imam Ghazali mengatakan mengapa orang itu dicinta, mengapa orang itu cinta. Beliau mengatakan apabila kita melihat sesuatu yang baik pasti orang akan cinta. Apabila ada orang mempunyai hal-hal berperilaku yang baik, orang akan dicintai. Nah, dua-dua ini ada pada Rasulullah SAW. Baik itu yang disebut Hasan atau Ihsan. Hasan itu sosok Nabi Muhammad SAW sempurna. Kemudian Ihsan yang dilakukan oleh Rasulullah, tutur katanya, nasihatnya, semua baik. Jadi berarti memang apa namanya? Nah ini nih jadi pertanyaan Ustaz. Kenapa kok orang itu sama Rasul itu sampai segitu cintanya gitu? Kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW. Wajar seperti tadi yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa Hasan, rasa manusia sangat manusiawi, setiap orang akan cinta kepada hal-hal yang baik. Kita punya sesuatu yang baik, rumah yang bagus, mobil yang bagus, apapun barang yang bagus pasti akan dicinta. Pasti orang akan suka. Nah, Rasulullah SAW dilihat ditinjau dari segala sisinya, Rasulullah bagus, baik. Nabi Muhammad SAW baik sekali. Makanya kalau orang melihat, dikata orang rindu kepada keindahan, tidak ada yang indah lebih dari Rasulullah. Ada orang kagum pada keberanian, Rasulullah SAW manusia yang paling berani. Kalau ada orang kagum pada kedermawanan, Nabi Muhammad berikan contoh kedermawanan yang luar biasa. Apabila orang cinta kepada anak-anak, Rasulullah SAW mencintai anak-anak itu seperti anaknya sendiri. Jadi dari sisi apapun, maka mereka disambut kecintaan Rasulullah SAW oleh para sahabat tadi. Bahkan hampir tidak bisa seseorang menghindar dari untuk cinta kepada Rasulullah SAW. Tidak ada orang bisa menghindar dari keindahan. Belum lagi perilaku Nabi Muhammad SAW atau akhlak. Kalau secara fisiknya Rasulullah itu kalau kita bandingkan sama Nabi Yusuf ini yang katanya manusia paling tampan, ini gimana ini kalau kita bandingkan sama Rasulullah? Ya, yang pertama riwayat dulu, riwayat tentang keindahan Nabiullah Yusuf yang sampai kita disebutkan dan sebagainya. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW hampir tidak ada orang yang mengatakan meragukan riwayat tentang itu, karena diriwayatkan oleh banyak sekali muhaddis, sahabat menceritakan tentang fisik Rasulullah SAW, menceritakan secara detail, bahkan sampai uban Rasulullah berapa helai waktu Rasulullah SAW meninggal, bagaimana senyum Rasulullah, semua diceritakan. Keindahan Rasulullah SAW, untuk sebagian atau mayoritas ulama mengatakan keindahan wajah Rasulullah SAW lebih daripada Nabi Allah Yusuf. Begitu disebutkan, lebih daripada Nabi Allah Yusuf karena Nabi Allah. Tapi mengapa ada pertanyaan? Mengapa mereka tidak potong-potong? Ada orang kagum sampai motong tangan atau motong. Nah ini kita sambung lagi nih, menarik nih masalah sampai orang memotong-motong tangan ini. Mungkin kita break sebentar Ustaz. Setelah ini kita sambung. InsyaAllah pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, setelah yang akan lewat berikut ini akan kita sambung lagi pembicaraan kita. Selamat datang kembali di program Ekspresi Cinta kepada Nabi Muhammad SAW Lintas Zaman. Nah, kita sambung kembali. Terakhir kita Ustadz membandingkan antara keindahan Nabi Yusuf dengan keindahan Rasulullah SAW. Kalau kita kisah tadi yang sampai-sampai ada yang memotong-motong tangan karena bagaimana dari Ustadz? Ya, disebutkan di Al-Quran kan ketika wanita-wanita itu melihat keindahan Nabi Allah Yusuf, mereka motong-motong tangan, waqatta'na aydiyahunna. Kemudian sampai mereka kagum sampai termotong-motong tangan mereka. Ada pertanyaan,
Mengapa tidak berlaku buat Rasulullah SAW? Kenapa banyak orang melihat nggak ada wanita, tidak disebutkan tentang cerita tentang Rasulullah SAW, wanita-wanita di Mekah atau Madinah sampai motong-motong tangan Rasulullah. Betul, ya. Begitu. Dikatakan oleh para ulama karena rahmat Rasulullah SAW lebih dominan daripada keindahannya. Rahmat Nabi Muhammad SAW itu lebih dominan daripada keindahan atau jamal Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada orang yang terluka atau orang yang sampai mencelakakan, karena itu bertentangan dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW rahmat. Jadi Rasulullah sendiri memang dari fisiknya itu sudah memiliki keindahan gitu. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kalau dari sisi sifat-sifat beliau bagaimana, Ustaz? Sifat dalam artian beliau memiliki sifat-sifat yang memukau, seperti pernah saya baca misalnya, Ustaz, ada orang kalau dikatakan barang siapa yang memandang beliau itu menjadi takluk di bawah beliau, yang duduk sama beliau jadi jatuh cinta kepada beliau. Ya. Banyak dikutip di hadis-hadis yang tadi ditulis oleh Al-Hafidh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Mungkin kitabnya sudah sering kita baca. Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, beliau menyebutkan itu pengarang Maulid Diba. Pengarang kitab Maulid Diba yang dikenal Maulid Diba. Ya, beliau mengatakan man ra'ahu. Al-Hafidh, beliau Al-Hafidh ya, Ustaz? Iya, Hafidh. Al-Hafidh ini apa ini, Ustaz? Hafidh adalah orang yang sudah menghafal 100.000 hadis. Jadi beliau ini memang ahli hadis ya. Ahli hadis, dia punya karya besar namanya Taisirul Wusul. Ya, dalam ilmu hadis 4 jilid, itu karya beliau. Jadi tidak diragukan keilmuannya tentang hadis. Beliau mengatakan tentang fisik Rasulullah SAW, man ra'ahu badihatan habah. Ya, kalau orang melihat sekejap atau mendadak lihat Rasulullah SAW, pasti dia akan tercengang dari keindahan wajah Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Pada malam bulan purnama, dia sedang duduk bersama Rasulullah SAW, kemudian dia lihat rembulan, kemudian lihat lagi wajah Rasulullah, sesekali lihat lagi rembulan, kemudian ditanya, apa yang kamu lakukan ini? Aku membandingkan wajah Rasulullah SAW dengan rembulan, ternyata wajah Rasulullah lebih terang dari rembulan, lebih indah dari rembulan di bulan purnama. Itu fisik Rasulullah SAW. Dan banyak riwayat-riwayat yang lain, hadis-hadis Ummu Ma'bad yang sangat terkenal ketika Rasulullah SAW singgah di kemahnya, kemudian dia menceritakan, bahkan tidak dilupakan lagi keindahan wajah Rasulullah SAW. Orang-orang melihatnya langsung sekali, dan dia benar-benar luar biasa diceritakan, dan di riwayat itu banyak sekali. Di kitab-kitab hadis diriwayatkan tentang keindahan wajah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ummu Ma'bad, padahal Rasulullah SAW hanya singgah sebentar di situ, cuma minum susu kemudian berlalu. Jadi orang yang baru berjumpa sebentar aja udah begitu terkesan sama Rasulullah SAW. Allah SWT. Iya, siapapun yang melihat Rasulullah SAW, bahkan yang hadis yang tidak bisa diragukan lagi, ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, Rasulullah bersama para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Abdullah bin Uraikid, dalam riwayat lagi ada beberapa sahabat. Tapi begitu sampai di kota Madinah, para orang-orang Ansar, orang-orang Madinah tidak keliru yang mana yang Rasulullah. Karena Rasulullah SAW punya fisik yang luar biasa indahnya, pancaran cahaya Nabi SAW dilihat sampai setiap orang yang melihatnya pasti mengerti kalau ini ada bukan orang sembarang, ini ada Rasulullah SAW. Kalau dari sisi syariat ini, Ustaz ya, kira-kira ada nggak yang memang apakah memang kita ini diperintahkan gitu untuk mencintai Rasulullah seperti mencintai diri sendiri atau lebih dari diri kita sendiri gitu? Ya, banyak di hadis juga disebutkan tidak beriman seseorang sebelum aku, ada Rasulullah SAW, lebih dicintai daripada ayahnya, anaknya, dan segala sesuatu.
Ini perintah Allah, perintah Nabi Muhammad SAW. Karena kesempurnaan iman seseorang itu adalah mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena dari cinta itu adalah spirit untuk kita beribadah, semuanya itu dari cinta. Orang yang beribadah dengan cinta beda dengan orang beribadah dengan rasa takut, dengan rasa berharap pahala dan sebagainya. Tapi kalau udah cinta, Masya Allah, cinta ini punya spirit yang luar biasa, punya semangat yang luar biasa dengan cinta ini. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Itu yang mereka andalkan. Para sahabat semua mengandalkan dari ibadahnya. Mereka berjihad pada Rasulullah SAW bersama Nabi Muhammad. Mereka berdoa, mengamini doa Rasulullah. Mereka bisa menyentuh langsung tubuh Rasulullah SAW. Tapi yang mereka andalkan, tahajudnya yang ditanyakan. Tahajud, jihad, ibadah semua luar biasa. Tapi mereka andalkan mahabbahnya, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya, ini berarti apa cinta ini memang bisa semakin tinggi cintanya orang kepada Rasulullah, apa berarti nanti derajatnya semakin tinggi, semakin untuk apakah dengan mengandalkan cinta ini orang bisa nanti menyelamatkan dia di akhirat kelak? Nah, sebelum dijawab nanti kita sambung setelah yang berikut ini. Nah, pemirsa, insya Allah setelah yang berikut ini akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Selamat datang kembali para pemirsa yang budiman. Kita sambung kembali pembahasan kita terakhir, Ustadz. Pertanyaan, apakah memang mahabbah ini bisa menyampaikan orang pada keselamatan kelak di akhirat? Ya, ini mahabbah, cinta kepada Rasulullah ini. Ya, ini. Jelas, mahabbah adalah sesuatu yang luar biasa, bahkan yang diandalkan oleh para sahabat. Para sahabat pun mengandalkan mahabbah. Seperti yang kita sampaikan, bahwa mereka berjihad, mereka sholat, mereka ibadah, mereka haji dan sebagainya, tapi tidak mereka anggap itu sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi ketika mahabbah ini, ada seorang badui yang datang kepada Rasulullah SAW menanyakan kapan hari kiamat itu, kapan kiamat itu akan datang. Kemudian Rasulullah bertanya, mada adatta laha, apa yang kamu persiapkan untuk datangnya kiamat ini? Orang tadi mengatakan, aku tidak punya apa-apa, persiapan apa-apa kecuali aku cinta padamu ya Rasulullah. Karena cinta kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW cinta kepada Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah, ya. Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa nanti manusia akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Itu luar biasa. Dari hadis ini disebutkan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, juga anta ma'an ahbabta dalam riwayat yang lain. Kesimpulannya bahwa artinya apa tadi? Hadis tadi itu. Engkau bersama orang yang kau cintai. Para sahabat mengatakan, kami merasa senang dengan ini, dengan sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa di sini ada harapan besar, ada harapan yang luar biasa, bahwa engkau akan bersama orang yang kamu cintai. Ini berita gembira untuk sahabat, maka mereka mengandalkan cinta ini tadi. Cinta ini benar-benar diharapkan, sesuatu yang bisa diharapkan. Karena kalau kita lihat bahwa orang bertakwa, ketakwaan tadi kembali pada dirinya. Orang mengamalkan satu ibadah tadi kepada dirinya. Tawakal untuk kepentingan dirinya. Tapi kalau mahabbah, benar-benar mahabbah itu diberikan kepada sesuatu yang dia cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Artinya dari semua maqamat yang ada, dari makom-makom yang ada, kedudukan yang ada dalam ketakwaan itu, mahabbah yang tertinggi. Mahabbah adalah makom yang paling tinggi dan akan menyelamatkan orang itu pasti. Mahabbah yang ini cinta ya. Mahabbah cinta itu akan menyelamatkan orang tadi. Karena tadi harapan bersama Nabi Muhammad SAW,
nanti kelak di hari kiamat orang yang paling aman adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Orang yang paling aman seperti disebutkan dalam hadis Bukhari, disebutkan dalam banyak hadis, mereka berlari ketakutan, lari kepada semua nabi-nabi minta syafaat. Artinya mereka tahu di hari kiamat itu nanti orang yang paling aman adalah orang yang punya kedudukan paling dekat dengan Rasulullah SAW. Nah itu dengan mahabbah pada Rasulullah SAW. Nah sekarang yang jadi pertanyaan ini Ustaz, orang kalau sekarang ini kan misalnya kita bilang ya, yuk saya ini cinta sama Rasulullah gitu. Cuman ia masih kebawa hawa nafsu, maksiat ini, ngelanggar perintahnya Rasulullah. Kadang kita juga ngelanggar syariatnya Allah Ta'ala, maksiat gitu. Nah ini, apakah ini berarti kalau orang maksiat itu berarti dia itu mahabbahnya kepada Rasulullah itu dusta, atau mungkin nggak orang cinta Nabi tapi juga masih maksiat gitu? Ya, idealnya orang yang cinta ke Rasulullah SAW ya nggak maksiat lagi. Ya, tapi kita manusia dhaif, manusia yang lemah. Kadang-kadang manusia juga akan terpleset dalam hal-hal yang dosa. Bahkan para sahabat pun, kalau para sahabat yang mengatakan bahwa ada seorang yang mengatakan, aku kalau duduk bersamamu ya Rasulullah aku merasakan rasa yang luar biasa, enak, tentram, begitu kan. Tapi begitu sampai di rumah aku lupa ke Rasulullah SAW. Mereka ini munafik. Ini ciri-ciri orang munafik. Lupa untuk para sahabat sebentar, main-main, bukan lupa sampai dia maksiat dan sebagainya. Itu pun dianggap oleh para sahabat munafik. Kemudian sahabat tadi mendatangi Rasulullah SAW, bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu aku juga munafik. Aku duduk bersama Rasulullah, aku merasakan enak, luar biasa. Tapi begitu pulang, kadang-kadang aku dilupakan dengan anak-anak atau keluarga. Kemudian datang ke Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, enggak, ya, kalian bukan munafik. Kalian ini orang yang baik. Itu tetap dianggap orang yang baik. Tapi seandainya kamu bisa tetap baik terus seperti itu, la safatkumul malaikah. Nanti kalau kamu terus seperti itu, para malaikat akan berjabat tangan. Artinya punya kedudukan yang tinggi. Artinya orang yang berdosa tidak bisa menggugurkan mahabbah. Mahabbah itu tidak bisa kita memvonis orang kalau ini bermaksiat berarti itu tidak mahabbah. Tapi kita berharap dari mahabbah tadi bisa mencegah dosa-dosa yang dia lakukan. Alhamdulillah ini nih bisyarah, ini kabar gembira sambil kita Cuma nanti mungkin ada beberapa hal yang kita pengen tahu gitu ya. Misalnya seperti cara-cara kita menggapai mahabbah yang lebih tinggi lagi kepada Rasulullah. Cuman mungkin untuk saat ini, episode ini mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Bisa mungkin disimpulkan gitu Ustaz, untuk mutiara yang kita bisa bawa hari ini tuh apa gitu. Ya. Mahabbah sesuatu yang wajib. Kecintaan itu sesuatu yang wajib. Jangan dianggap ini remeh, karena dari hadis yang kita bahas tadi, dari hadis yang kita sampaikan, seorang yang bertanya tentang hari kiamat dan sebagainya, mereka semua menganggap bahwa kemudian Rasulullah SAW memberikan bisyarah, memberikan kabar gembira bahwa orang yang dicintai itu, orang yang dicintai atau orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW itu sesuatu yang baik, yang bisa diandalkan, sampai para sahabat pun menganggap itu sesuatu yang baik. Oleh karenanya mahabbah harus selalu dipupuk, mahabbah harus selalu ditanamkan di hati ini. Kemudian kita mencari bagaimana cara yang baik untuk selalu cinta kepada Rasulullah SAW dengan banyak membaca sirah Nabi Muhammad, karena tak kenal maka tak sayang. Umat ini banyak yang tidak mengerti, maka kita kenalkan dengan Rasulullah SAW. Terima kasih Ustaz. Pemirsa Nabawi TV yang budiman, kita sudah sampai di akhir acara episode pertama dari ekspresi cinta kepada Nabi SAW, yang mana insya Allah akan kita lanjutkan dalam episode berikutnya, pembahasan mengenai tips bagaimana caranya kita bisa meningkatkan
mahabbah kita, cinta kita kepada Nabi SAW agar bisa lebih tinggi lagi. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam episode yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.